Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat sore, selamat datang bagi kita semua para undangan. Selamat kita berjumpa di rumah Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Tuhan ajaib bagi hidup kita. Terlebih bagi kaum keluarga yang ada di tempat ini, kuasa Tuhan dinyatakan lewat ucapan syukur. Keluarga boleh merayakan ulang tahun dari adik, anak, cucu yang terkasih Evata Emily Parese genap 1 tahun, dan Bapak Yahweh Parese genap 73 tahun. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup keluarga. Saudara percaya bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini juga sekaligus akan diadakan acara penyerahan anak yang terkasih Evata Emily Parese. Dia berulang tahun di Tembakan Tuhan, usia sudah genap 1 tahun dan akan diserahkan langsung kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan merindukan hari-hari ini anak kecil diserahkan bagi Tuhan. Mari dengan ucapan syukur keluarga boleh mengundang kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan bersama keluarga, karena anugerah Tuhan bahwa Tuhan itu hebat dalam hidup kita semua dan keluarga di tempat ini. Kita akan memulaikan ibadah kita. Mari tutup mata jasmani kita. Kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan layak disembah. Ya, Tuhan layak dimuliakan karena anugerah, karena kebesaran, karena nafas hidup. Kita masih boleh ada, kita masih boleh sehat. Semua karena Tuhan. Mari undangan semua kita yang ada jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita menaikkan, lakukan pujian ucapan syukur ke hadirat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di sore ini Tuhan. Kau baik bagi kami. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa,
dan tak pernah bernafas, kami kuat, kami sehat. Itu atas perkenanan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Bapa yang menghantar kami, baik yang dari Esam, bahkan juga orang-orang tua kami, saudara-saudara kami di tempat ini. Kami sama-sama jumpa di sini dengan sukacita di saat ada momen yang berbahagia yang patut kami syukuri dalam kehidupan kami, keluarga kami, terlebih buat Bapak Yawen Parese dan anak Epata. Kami bersyukur Bapak Tuhan Yesus sungguh baik. Engkau melakukan perkara ajaib dalam hidup keluarga di tempat ini, sehingga mereka dengan sukacita mengundang kami semua untuk kami mau beribadah menaikkan syukur kepada Tuhan, karena banyak perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Usia 73 tahun dan genap 1 tahun itu luar biasa. Itu karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat keluarga di tempat ini. Sebab itu Bapak, wujud sukacita kami menyatakan sebagai ibadah. Kami mau beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengerjakan perkara besar di hidup kami. Karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang diagungkan Tuhan. Karena kemahakuasaan-Mu, Engkau besar Bapa, Engkau berkuasa mengatur segala alam, mengatur segala ada yang ada di bumi ini. Bapak, kami berterima kasih Tuhan, perjumpaan yang berbahagia saat ini di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Biar kami semua menikmati sukacita, karena kami percaya Bapak sudah hadir di tempat ini dan Engkau menyatakan kuasa-Mu untuk melawat kami semua dengan sukacita, sehingga sukacita kami penuh dan ucapan syukur kami berkenan kepada Tuhan. Bapak itu Bapak kuduskan seluruh hidup kami, ampuni kami Bapak, biar kami layak Tuhan untuk menikmati sukacita yang Tuhan kerjakan bagi kami di sore hari ini menjelang malam. Terima kasih Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak ambil alih semuanya Tuhan, sampai selesai ibadah ini kami hanya serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin segalanya, bahkan mengambil alih seluruh hidup kami, menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, bahkan menguduskan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekitar yang ada dikuduskan Tuhan, atmosfer di sekitar yang ada Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Seberapa jauh suara pujian kami dijangkau oleh telinga umat-umat-Mu di sekitar ini, diberkati, disertai dengan berkat-berkat-Mu, sehingga sekitar yang ada juga menikmati sukacita damai sejahtera yang kami rasakan di tempat ini. Dan kuasa firman Tuhan akan bekerja. Sebab itu Bapak, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu saat ini Tuhan, ke dalam kedaulatan-Mu Bapak. Pakai hidup mereka untuk menyatakan kuasa-Mu dan pekerjaan-Mu saat ini Tuhan akan dinyatakan dengan mulia, sehingga ada sukacita, sorak-sorai damai sejahtera jadi bagian di hidup kami. Bapak itu sebagai pemimpin pujian, pemain musik, pembawa firman Tuhan, diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka diurapi, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat apapun yang mencoba-coba mengintimidasi kami, mencoba-coba mengambil damai sejahtera, kami sore hari ini bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus.
keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami, tapi Roh Kudus akan mengalir memenuhi setiap hidup kami. Dan saat ini Tuhan, hidup kami hanya kami serahkan kepada Tuhan, dan setiap mata kami akan memandang kemuliaan-Mu. Hati kami buka bagi Engkau Bapa untuk bekerja lewat ucapan syukur sore hari ini. Kami menerima berkat Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa menjadi kekuatan, menjadi jaminan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami semua, baik anak-anak kami, orang tua yang lanjut usia sekalipun, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja dengan rencana-Mu untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini, sehingga benar-benar sukacita kami penuh dan kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami taruh serahkan ibadah ini, bahkan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa ketika keluar dari tempat ini diberkati dengan umur panjang. Kita semua pun di tempat ini diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan. Amin. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Kalau Tuhan masih beri hidup, masih beri kesempatan hidup di dunia ini, bersyukur, berarti ada umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengan apa kamu balas kasih Tuhan dalam hidup kita? Tidak bisa. Selain apa? Pujian, penyembahan, memuji, bertepuk tangan bagi Tuhan, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Amin semuanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan terus, sebab Tuhan itu bertahta di atas pujian orang benar. Tidak keberatan bangkit berdiri lagi. Kita menyanyi bertepuk tangan bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyi. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa ampun ya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
merasakan betapa baik, betapa luar biasa, betapa hebat Tuhan dalam hidup kita. Semua bangga punya Tuhan, amin. Bangga punya mau, amin. Amin. Hanya Tuhan, hanya mau yang bisa menyelamatkan dan bisa memberikan yang terbaik, umur panjang, kesehatan, kekuatan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengar Tuhan mau bicara lewat firman Tuhan. Sebab Tuhan hanya dapat bicara lewat firman Tuhan. Kita mau dengar Dia mau berbicara lewat hamba-Nya. Mari kita mau responi firman Tuhan dengan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Oh firman-Mu Tuhan, tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Saudara hamba Tuhan yang melayani Bapak Pendeta. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, inilah ungkapan hati kami bahwa kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Setelah kami boleh memuji Engkau meninggikan nama-Mu lewat pujian sembah, tiba saatnya Tuhan kami akan membaca merenungkan firman. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah pribadi sendiri yang siap berbicara untuk kami, untuk mengajar kami, untuk menasihati kami, menegur kami, mendidik kami. Sebab itu berbicara Engkau Bapa di tengah kami. Tempat ini, ruangan ini ditahirkan, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Atmosfer di tempat ini dalam kuasa. Dan kami tidak mengizinkan roh asing, roh orang kuat sekalipun ada di tempat ini. Hanya kami mengizinkan Roh Kudus ada di tempat ini untuk mengurapi kami semua.
Hamba sabdamu, hamba tidak lebih dari kami semua. Hambamu hanya sekumpal tanah liat suara, penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, tapi Engkau Bapa yang tidak pernah terbatas. Mari Bapa, Engkau ambil alih pemberitaan firman, berbicara Tuhan, pinjam bibir lidah hamba, agar sebentar dalam perkataan bukan akal manusia belaka, tapi hikmat pewahyuan dari Tuhan. Sekali lagi bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sore hari ini kita saudara bersaudara di dalam Tuhan, keluarga boleh terkumpul karena kita hari ini mensyukuri kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga orang tua di tempat ini, keluarga Parese Ontoraya, di mana lewat ketambahan usia setahun buat Bapak Yawen Parese sehingga genap 73 tahun, dan buat anak kekasih cucu Evata Emilia Parese genap 1 tahun. Luar biasa. Dan hari ini juga anak kekasih kita, cucu kita akan diserahkan, ya, sesuai janji firman Tuhan bahwa anak-anak kecil diserahkan. Semua punya dasar firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa baptisan diterima oleh orang-orang yang sudah dewasa, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di umur 30 tahun Yesus harus menerima baptisan di Sungai Yordan. Dan ketika dia berumur 8 hari, dia harus ada di bait suci, diserahkan kepada Bapa di sorga, supaya dia senantiasa mendapat perlindungan, pemakaran, pengurapan dari Bapaknya. Sehingga mulai dari masa umur 8 hari dia harus sudah ada di dalam bait suci. Luar biasa. Simeon, dia mengatakan, aku nanti mau mati kalau sudah melihat Mesias yang lahir. Amin. Ternyata dia juga memeluk si Mesias itu yang bisa. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan segera masuk pada firman Tuhan yang menjadi berkat buat keluarga. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberkati keluarga. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90, satu ayat firman Tuhan. Kita akan membaca pada ayat yang ke-12 di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu kembali kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yang membawa kita boleh sama-sama kita baca firman Tuhan ini, yang tidak boleh menyimaknya atau mendengarkannya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, Allah tempat perlindungan yang kekal doa Musa. Kita baca 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Amin. Amin. Silakan. Firman Tuhan dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari ini keluarga Parese Ontoraya boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena dua kekasih Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa di tengah pandemi.
virus corona yang merajalela, yang menakutkan seluruh dunia. Tapi hari ini orang, saudara-saudara, ada sedang memuji, memuliakan Tuhan, sedang bersyukur kepada Tuhan karena di tengah pandemi justru keluarga Parese Onterai mendapat berkat dari Tuhan. 2 orang kekasih Tuhan diberkati Tuhan, dianugerahi Tuhan ketambahan usia 1 tahun. Luar biasa. So jauh-jauh ini orang adik so jaga bilang-bilang kakak adik acara biar orang mau berdoa bersama. Oke. Inilah seorang yang memiliki hati yang bijaksana. Anak supalinya Abuliana. Ulang tahun nu puluna, ulang tahun nu anak ya Abuliana. Ya, nyawakan. Nyana menete. Ore. Anu towe denari. Ini banyak terjadi. Mangga mata timah dia manguana ay nanguana aku deh. Nah beli itu deh hari ulang tahun nuana. Tanggal berapa? Bulan berapa? Bebas ini balawan aku. Wah sama-sama kami yang mau ya. Ada kejadian. Anak pertama ibu lahir kapan? Sama-sama dengan opak sampai sapi. Ya anak aku deh sama-sama sapi. Ini kalau be anak nenek kalau nulis makan, udah puluh narede ponakan nariati tanggal berapa? Ini sama-sama sapi. Ya udah nak beruan, sama-sama kambing papakannya. Oleh awas teh. Ya inilah karena itu Tuhan mengingatkan kita. Amin. Doa Musa, dia bilang ajarlah kami untuk menghitung hari kami sedemikian sehingga kami bisa beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, baik. Abulian, ulang tahunan, kalau tempuru aja, mama boleh, anak, siapa ini? Bambang ulang tahunnya. Oh kalau masih berlangsung tanggal sekian tahun sekian. Oh luar biasa. Berarti wahab. Ya, mari Tuhan menghendaki saya dan saudara memiliki hati yang bijaksana, sehingga ketika kita mengingat ulang tahun kita bisa menaikkan syukur kita. Ya, ada di dalam pesta. Kita dalam memantu garwat sudah luar biasa. Karena mau pujian orang benar berkenan kepada Tuhan. Ya. Hari ini keluarga Parese bersyukur cucu Evata ini, ya, anak dari keluarga adik Dani dan istrinya. Hari ini mereka bersyukur, ya. Dan ingat, ucapan syukur firman Allah itu hanya disampaikan oleh manusia kepada Tuhan. Amin. Itu adalah kata-kata manusia yang disampaikan kepada Tuhan, ya. Sehingga hari ini keluarga bersyukur. Bahkan mereka sudah berencana begitu rupa, sehingga hari ini juga mereka akan menyerahkan anak kekasih kita, cucu kita kepada Tuhan, diserahkan, ya. Nah di sini sudah ada yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-14 dalam firman Tuhan Mazmur 90 ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau orang senantiasa selalu melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan apa? Kuasanya, kemuliaan. Dengan panjang umur Tuhan bilang, akan kukenyangkan dia, dan keselamatan dari Tuhan akan kuperlihatkan bagi dia. Siapapun yang boleh mengucap syukur, boleh mengingat hari-harinya, dan dia bisa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, Tuhan perhitung. Ya. Di tengah pandemi yang sungguh luar biasa, orang pada takut, tetapi Tuhan tidak perlu takut. Amin. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 91 ini dikatakan ayat 3 mulai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini sementara, tidak perlu takut. Bala sampar mengamuk. Menurut firman, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Amin. Itu yang ewa Inggris televisi. Poisimu. Itu yang ewa ewa. Dengan mata kepala sendiri. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Ingat. Kami perhatikan rumah. Kenapa? Unumabu takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nanti di sementara terjadi. Ya, itu memang bau menonton. Tetapi itu dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Tadi Pak tahu. Tetapi hari anu masuk itu corona. Hari unu firman seperti yang engkau katakan akan terjadi. Apa yang engkau takuti, apa yang engkau cemaskan, itu akan menimpa engkau. Tapi kalau kita mampu dibantu marah, sapa lagi panggil, tahu kunan ke corona, nairo, amin. Abi ini sekolah, abi ini bakasan. Aku suka susah. Ni swepate ni abi de rumah sakit di ramete tak kasih. Anak, tu cama ele, iyo dilarete selalu bukti. Kejadian banyak, tapi menyebut rumah ini. Ya, baru-baru dia itu hari di nabana pura ni John. Ni rame. Mengame anak orang sama om. Ujung-ujungnya kasihan di sumut tersubese naik. Keluarga coba dia loh. Ya uangku, awak ini rame roti. Kalau dari hati begere sabang. Hari. Membokok kamu terbe ya matete susah pun. Aku pikir corona ni ya ni imam minta waktu dia anak-anak. Nah obatnya. Ternyata tahu kasih. Bayangkan di dalam keadaan begitu dia mulai bersaksi. Ya aku untuk benar ini memang ada membelinya dokter ataupun merawat anak mata itu corona kasih. Padahal ini ada apa ini? Kanker tulang atau ADP lain-lain lah. Ini dari Pak tahu tuh rumah, ya.
malapetaka tidak akan menimpa kamu dan pula tidak akan mendekat kepada kemah, sebab malaikat Tuhan menjaga. Amin. Eventi parani mau dengan tim ada paro pasamala. Mapelajari lagi. Tidak ada lusi itu yang kepintar ke suasana taruh dan mendadak. Mau kita lapakuna masa sekabi, mangikola de dengan tim ada wali rumah yuk mabat. Oke apa tadi itu dengan pengacara. Anda tidak mau pakai bu, catat. Karena piturunannya, gitu. Ya, seperti itu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami berpenuh hati bijaksana. Kita harus punya hati yang bijaksana. Anseri, hari dari kita yo, anau itu ayo, susah pun. Bukan maksud cuma, tapi menambah khotbah. Mamigati di manarakakan ini tipulun ni ite mapasak kesud di ayat. Si ite masih ke udah mangaratan ya syarat ada. Kita baca Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 15. Ayat 16 demikian bunyi firman. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-murid memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ini ayat untuk kita mau menyerahkan anak-anak kecil. Kalau di dalam Lukas, ya supaya orang tidak menyalahkan, karena Tuhan Yesus bilang ikutlah teladan, ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ke orang itu. Lukas 21. Lukas 2 ayat Lukas 2 ayat 21 mulai. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ada satu perjanjian bahwa ia akan menjadi nasional nanti ini tomate dan ada siapa timbat. Luar biasa ya. Ini satu kebenaran. Sehingga di umur 8 hari Yesus diserahkan. Ya.
kami para hamba-hamba Tuhan bersama rekan-rekan juga hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja di saat kami rapat di Kementerian Agama, kami penyuluh agama, saudara dibawa dalam satu dialog tentang hal baptisan air dan penyerahan. Ya, luar biasa sih. Jadi ada pembicaraan yang begitu alot dan luar biasa. Ada yang memahami, menerima dengan sukacita, ada juga yang belum sesungguhnya untuk mempercayai atau menerima. Tidak apa, sebab saya katakan di waktu saya juga dinobatkan untuk S1, itu rektor saya Prof. Dr. Tamara dan Dr. Sambo, mereka adalah pendeta-pendeta Gemini besar, tetapi mereka bilang Tora 2 bagi baptis 3 bulan lalu. Ini mereka berdua bilang, Pak, bayangkan ya di murid kami di baru kita bilang, ada ya yang mau menerapkan ini baptisan selam seperti apa? Saya katakan, Pak, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Iman masing-masing. Dia mau melakukan iman, tidak perlu baku pas. Amin. Itu seperti itu. Sehingga saudara yang kekasih, inilah kebenaran yang memberikan satu kekuatan bahwa buat anak kekasih kita, susu kita hari ini, malam ini akan diserahkan. Ya, Evata Emily Paris akan diserahkan kepada Tuhan. Sebentar dia akan didoakan oleh kita semua. Kita yang ada di sini bersama-sama mau berdoa untuk cucu kita, anak kasih kita ini, supaya dalam pertumbuhannya, mulai dari masa kecil dia dipelihara Tuhan. Nanti dia sudah dewasa, sudah bisa membedakan dosa, benar, salah, benar, baru dia dibaptis. Angka 30, umur Tuhan Yesus dibaptis, ini lambang kedewasaan. Artinya orang yang menerima baptisan adalah orang yang sudah dewasa, yang sudah bisa mengenal jahat dan baik, yang sudah bisa membedakan yang tidak baik dan yang benar. Ini sudah, ya. Kalau mau belajar ini tentang arti baptisan luar biasa, sehingga hamba Tuhan Pak Lampa bilang, tidak ada ayat mengatakan ketika anak kecil dibaptis maka langit terbuka. Tidak ada. Hanya dikatakan ketika Yesus keluar dari air, pertanda bahwa dia masuk dulu, kemudian keluar, langit terbuka. Suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dialog terjadi kepada Yesus dengan Yohanes. Karena Yesus tiba-tiba muncul ketika Yohanes sedang berdoa membaptis orang-orang dari Samaria, Yudea, bahkan dari berbagai penjuru. Mereka datang memberi diri dibaptis. Yesus tampil di sini. Yohanes mencegah dia. Dia berkata, membuka tali kasut pun saya tidak bisa, apalagi mau baptis. Tapi Yesus katakan, lakukan, sebab itu menggenapkan kehendak Bapa di sorga. Yesus pernah berkata, aku merasa sedih. Yesus menangis. Lukas 12 ayat 50, aku merasa sedih sebelum hal itu berlangsung. Apa itu? Baptisan. Ayatnya jelas. Sehingga dia harus mengatakan kepada Yohanes, lakukan, karena ini demi menggenapkan kehendak Bapa di sorga. Ya. Tolong belajar mulai dari arti kata. Itu luar biasa. Baptisan dengan baptiso, rantiso dengan percik, itu beda pengertian. Rantiso dalam bahasa Yunani artinya tetap memercik. Tetapi baptiso, baptisan, diselamatkan, dicelup, masuk dalam air, banyak pengertian. Dan pembaptisan, Alkitab mencatat, dilakukan di tempat yang airnya banyak. Injil Yohanes katakan. Ya. Siapa-siapa yang melakukan? Pertama, orang Israel ketika melewati laut Kolus. Ayat mengatakan, pembaptisan kepada orang Israel sudah dilakukan pada waktu juga mereka melewati laut Kolus. Di situ pembaptisan masal. Amin. Kemudian orang-orang yang
lain. Siapa? Paulus. Sampai Simon tukang sihir, kepala penjara di Filipi, Filipus, ribuan orang yang dibaptis oleh Petrus ketika dia berkhotbah, 3.000 sekali dibaptis. Bang Yohanes lakukan, Yahud, dari Yudea, Samaria, bahkan dari berapa penjuru datang semua. Ya. Waktu Yesus menyerahkan, orang bilang, orang marah. Siapa? Tuhan Yesus bilang, jangan, biarkan anak-anak itu datang kepada, jangan menghalang-halangi. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan, mengurapi, mendoakan mereka, sehingga ayat membuktikan. Amin. Ini kebenaran Tuhan yang menjadi berkat untuk kita semua, untuk berkat buat keluarga. Mari kita naikkan pujian, serahkanlah hidupmu dan keluarga, Prese yang muda, Prese yang tua. Mari kita menyerahkan ini ke orang pecucu. Bahkan saat ini kita undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk cucu kita ini. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, bagi dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapa di surga, Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Israel, kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, saat ini Tuhan tersungkur di hadapan Tuhan, seraya mengucapkan pujian syukur limpah banyak terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar yang telah Tuhan kerjakan di tengah keluarga Prese Israel, bahkan adik kami Danis, suami istri. Hari ini Tuhan kami akan menyerahkan anak kekasih kami, Esrata Emily Prese. Kami mau serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak ini dalam pertumbuhan mulai di masa kecil, Tuhan memberkati dia di dalam nama Bapa, Amin dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan sempurna dari Bapa Surgawi senantiasa menuntun, menyertai, memberkati dia. Tuhan jauhkan dia dari segala sakit penyakit apapun, tetapi Tuhan yang menganugerahkan kekuatan, kesehatan dari Bapa Surgawi, sehingga anak ini dalam pertumbuhan semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Pengurapan Bapa Surgawi, roh kepandaian, kepintaran, kesuksesan mulai menjadi milik bagiannya saat ini, mengalir turun atas anak kekasih kami, cucu kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus buat kedua orang tuanya. Tuhan anugerahkan akal budi kebijaksanaan surgawi dalam mendidik mengasuh anak mereka, senantiasa dianugerahi Tuhan kekuatan, kesehatan dari Tuhan, hikmat akal budi surgawi, sehingga mereka dalam mendidik mengasuh anak kasih mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan kedua orang tua kami juga, Papa Ade, Mama Ade, Tuhan memberkati sehingga mereka isi rumah senantiasa selalu hidup dalam kedamaian, persatuan dan kesatuan dari Bapa Surgawi menjadi milik bagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah
menyerahkan anak kekasih kami, cucu kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Disilakan duduk kembali. Mari kita kembali menaikkan pujian doa kepada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan buat kami. Malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Nya, meteraikan setiap kebenaran-Mu Tuhan, biarlah setiap detik firman Tuhan akan bertumbuh di setiap tanah hati kami dan berbuah penghormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, mulai dari pusat sampai pelosok pedesaan. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan seperti yang tidak Tuhan. Kami juga berdoa untuk perangi virus corona yang sedang merajalela. Biarlah Tuhan kami doakan setiap virus, wabah yang sedang Tuhan bersama kita tengah-tengah ini. Kami doakan, kami tolak harfi dalam nama Yesus disingkirkan. Dan biarlah Tuhan kami tetap ada dalam pemagaran Tuhan. Kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan sebagaimana janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua yang telah hadir malam hari ini. Tidak ada yang dilewatkan, tidak ada yang terkecuali, mulai dari anak kecil sampai kepada kami orang tua. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Bapak Yawen Presi juga hari ini bersyukur karena Tuhan telah menambahkan usia 1 tahun. Janji firman-Mu lewat pemazmur bahwa umur manusia 70 tahun, selebihnya 80 tahun dan seterusnya sudah penderitaan. Sebab itu Tuhan, kalau Engkau telah menganugerahkan usia 73 tahun, kami doakan hamba-Mu, biarlah Tuhan tetap meneguhkan hati imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, senantiasa selalu. Tuhan berkati Bapak Yahweh. Bila masih ada roh sakit penyakit yang mengganggu dia Tuhan, dengan iman juga kami perintahkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala roh sakit penyakit dilenyapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Untuk acara ini akan diberikan kepada terima kasih buat hamba-hamba pendeta yang sudah melayani firman Tuhan, berdoa bagi keluarga. Kita akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat korban persembahan. Mari kita memberi untuk Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, hari berganti hari, dan aku lihat kasih-Mu tak pernah
bisa jemput jemaat Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.